Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin wa hadana li kitabihil mubin wa sunnati sayyidil mursalin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, yawma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innal arda la tunadi kulla yawmin sab'ina marratan, ya bani adam kulu ma syi'tum washtahaitum, wallahi la akulanna luhumakum wa dima'akum. Hadratul mukarramin rahimakumullah, wa bil khusus al-mukarram Bapak Haji Jurkiwan Rifai atau Bapak Haji Buyung, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan lahir batin, penuh dalam keberkahan, dan senantiasa selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, serta usaha yang beliau pimpin berjalan dengan sukses dan juga mendapatkan nilai-nilai dunia dan akhirat. Juga untuk Ibunda Haja Iin, semoga beliau juga sehat, keluarga Bapak Ibu Yung, serta karyawan-karyawannya semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Juga guru-guru kita, asatiz yang ada di tengah-tengah kita, semoga diberikan sehat, panjang umur untuk menyampaikan dakwah, untuk menyampaikan risalah Allah, untuk mengikuti jejak junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, dalam satu syair, idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'ashi tuzillul ni'mah. Apabila Anda dalam penuh nikmat Allah, maka jaga dan pelihara. Sesungguhnya melakukan perbuatan maksiat berarti kita menafikan nikmat Allah. Nikmat Allah yang diberikan kepada kita amat luar biasa. Nikmat Allah yang diberikan kepada kita, kita tidak pernah pesan dan kita tidak pernah minta. Tapi memang Allah yang bersifat Al-Halim, Maha Pemurah, diberikan segalanya kepada kita. Maka tergantung kita, apakah kita tergolong hamba-hamba yang berterima kasih atau sebaliknya. Al-Quran sudah wanti-wanti menerangkan surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ayat ini sangat tinggi nilai-nilai akhlaknya, karena ayat ini langsung sasarannya menembus hati secara personal, hati kepada kita masing-masing. Jika kamu syukur, aku tambah. Tapi ingat, bila kamu kufur, siapa yang kuat dengan siksa Allah? Jangankan manusia, gunung yang begitu kokohnya luntur, lebur, tidak ada apa-apanya. Maka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu tafsir, kalau seandainya ada umat Nabi Muhammad
satu orang saja masuk neraka, itu Nabi Muhammad saking sayang kepada hambanya menangis dia, menangis. Maka oleh karena itu beliau sayang kepada kita dan kita harus cinta dengan beliau. Nah, kalau beliau sayang kepada kita, kita cinta kepada beliau, berarti kita bertepuk tangan sama. Jangan kita bertepuk tangan sebelah. Kita mengaku cinta kepada beliau, sementara beliau tidak mencintai kita. Kenapa? Karena kita orang yang segan baca sholawat kepada beliau. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin muslimin rahimakumullah. Nabi Isa adalah nabi yang paling termiskin di dunia. Masih lajang dan dia tak punya apa-apa, harta benda pun tidak punya, apalagi yang namanya harta permata dan seterusnya. Makanya ketika Nabi Isa sedang tidur di batu besar, di batu yang besar dengan bantal yang besar, tiba-tiba setan menjelma di hadapannya. Apa dia mengatakan? Ya Isa, anta hubbud dunya. Hai Isa, engkau itu senang dunia. Bayangkan, setan tahu orang yang dia kata senang dunia, suka dunia. Padahal Nabi Isa tidurnya bukan di kasur, Nabi Isa tidurnya bukan di spring bed, tapi di batu. Tapi kenapa Iblis mengatakan kamu suka dunia? Lalu Nabi Isa bangkit, berdiri mengusir setan itu. Al-Imam Ghazali memberikan klasifikasi, menafsirkan keterangan ini bahwa sekiranya kita tidur dari sore sampai bangun subuh, di tengah malamnya 2/3 malam enggak tahajud, itu kita digolongkan orang hubbud dunia, orang yang sangat suka dengan dunia. Itu penafsiran sebab begitu luar biasa. Makanya kata ulama, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah kami ini orang yang senantiasa dekat kepada Allah, baik di kala suka ataupun di kala duka. Jangan jauh dari Allah. Wala takun ramadhaniyan, dan jangan kamu ibadah nunggu bulan Ramadan. Jadi kalau kita mau bersedekah, jangan nunggu tahun depan Ramadan. Kalau kita ingin beramal, jangan nunggu tahun depan Ramadan. Apa ya sampai umur kita ke sana. Kalau kita baca Quran, jangan nunggu Ramadan. Kapan? Ya saat ini. Saat ini kita baca. Apa kata Nabi Isa bin Maryam? Afdalul a'mal hifdzul awqat indal anfas. Faman doya'a waqtahu doya'a umurahu. Dia mengatakan begitu. Paling hebatnya ibadah, paling utamanya amalia. Kan amalia banyak tuh, beribadah, sholat, baca Quran dan sebagainya, bukan itu top. Paling utamanya beribadah apa? Hifdzul awqat, menggunakan waktu, menjaga waktu indal anfas, ketika nafas kita masih keluar masuk. Ini penting. Tapi bila mana nafas kita sudah berhenti, artinya kan mati. Kita tidak ada kesempatan lagi. Itu yang terbaik. Paman doya waqtahu doya umurahu. Maka siapa orang yang menyia-nyiakan waktunya, berarti dia menyia-nyiakan umurnya. Masya Allah. Jadi umur kita ini memang sangatlah berharga. Kalau toh umur bisa dibayar, maaf mungkin orang-orang kaya yang borong umur, ya kan? Karena umur nggak bisa dibayar, karena apapun juga, semua orang sudah dibataskan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak menyangka protokol kita yang sejak malam Jumat aktif di sini dipanggil Allah. Ulama-ulama
Statis kalau kita lihat di Afrika itu hampir setiap hari meninggal dunia. Masya Allah. Al-mautu syihamun ghairu khati'atin man fatahul yawma lam yaqutu qada. Itu kata penyair begitu. Al-mautu syihamun ghairu khati'atin. Mati itu merupakan giliran yang tidak pernah salah. Giliran. Dia hari ini, minggu ini, bulan ini, walaupun bedanya setahun, walaupun bedanya 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, itu beda tipis namanya. Beda tipis. Alladhi huwa yata'akhir. Ini akan berakhir. Kita yang sekarang udah tua nih, kita anggaplah kita tua. Walladhi yata'akhir. Ente juga akan berakhir. Datang orang-orang baru lagi, pengganti-pengganti baru. Kita akan berakhir dan berakhir. Man fatahul yawma lam yaqutu qada. Barang siapa yang hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini luput, lam yaqutu qada, pasti besok tidak berluput. Gak ada yang luput. Semua. Kalau manusia bisa luput dari kematian, Nabi yang dimuliakan Allah nggak mati, ya. Kalau memang mati bisa diundur, bisa diminta. Nabi nggak ada yang meninggal dunia, nggak ada yang wafat. Nah, tinggal giliran dan giliran. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami ini yang menjadikannya menggelar bumi ini? Ini bumi yang begitu terbentang luasnya, begitu indahnya, ada gunung-gunung, ya kan? Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala alam naj'alil arda mihada, bukankah kami yang menjadikan bumi ini sebagai hamparan, wal jibala autada, dan gunung-gunung ini sebuah pasaknya. Kalau bahasa Rawa Bogor namanya patok. Kalau kita bikin rumah harus dipatok dulu, dibikin raja supaya nggak merosot tanahnya. Di dalam tafsir Sawi, Ahmad bin Muhammad As-Sawi menerangkan, khalaqal ma'a, Allah menciptakan air ini bi alfi amin, selama 2 tahun sebelum diciptakannya langit bumi. Makanya ketika langit bumi dijadikan Allah, kemudian ini bumi goyang seperti perahu di atas ombak begini. Nah, kemudian karena ini laut, bumi goyang berada di atas air, maka itu Ka'bah itu putihnya seperti mutiara. Ka'bah itu di atas air begini. Bagaimana supaya bumi gak goyang? Wal jibala autada. Bukankah bumi atau patok ini sebagai gunung-gunung sebagai patoknya? Lalu gunung dipasang di bumi oleh Allah, maka tiba-tiba bumi berhenti bergoyang. Artinya bahwa kita ini berada di atas bumi dan di bumi air. Jadi ini bumi beradanya di atas air. Pada suatu ketika nanti ini laut akan naik ke atas, kalaulah manusia. Dan ketika gunung-gunung sudah habis diruntuhkan, keseimbangan dunia tidak ada oleh nanti khawatir kita. Kan begitu. Ini Al-Quran Al-Karim yang menerangkan kepada kita. Untuk siapakah dunia ini? Tidak lain, dunia yang begitu besar dihuni oleh 3 kelompok makhluk Allah yang amat besar. Yang pertama, bumi ini diisi oleh malaikat-malaikat Allah. Malaikat adalah makhluk Allah yang tidak pernah bersalah, tidak pernah salah.
Ya kan? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka mengerjakan semua perintah Allah dan mereka tidak membangkang perintah Allah. Berapa jumlah malaikat? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Mungkin jumlahnya lebih banyak dari mereka ketimbang manusia. Yang kedua siapa? Syaitan. Syaitan itu adalah makhluk Allah yang tidak pernah benar, selalu salah dan mengajak manusia supaya salah. Bagaimana jumlahnya? Dalam sebuah kitab saya baca bahwa sejengkal tanah enggak luput terinjak oleh setan. Artinya dunia ini ada makhluk yang namanya setan itu penuh. Wajarlah, kenapa? Karena setan tidak mati. Wajarlah karena setan belum meninggal. Dia melahirkan terus-terusan. Ketika usianya 35 tahun, mau masuk 40 tahun, itu jamnya balik lagi dia, mundur lagi. Itu dalam kitab Syarah Minhajul Talibin. Jadi setan nggak sampai 70 tahun, 35 mentok balik lagi. Makanya nggak mati-mati. Kalau kita dikasih 35 balik lagi enak kira-kira ya? Nyaman banget ya. Kiai nyaman, panjang umur ya kan. 40 tahun balik lagi. Umur 17 tahun balik lagi. Agak mati-mati kita ya. Agak tua-tua, Masya Allah. Kita ini sekarang udah cepat tua ya. Subhanallah. Walaupun tua tapi kita syukuri. Yang penting kita tahadus bin nikmah, mensyukuri nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Yang ketiga, makhluk siapa itu yang ketiga? Manusia kita. Manusia adalah makhluk Allah yang kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Ini kan kepada kita ya, benar nggak Pak? Apakah kita benar semua Pak? Apa kita ini baik semua? Kadang-kadang kita lagi plong, pikiran tenang, baik banget kita ini. Waktu-waktu kita lagi uring-uringan, apapun kita marah-marah, betul ya? Bini yang tidak tahu soalnya dimarahin juga, anak yang nggak ketahuan salahnya dimarahin juga, bapaknya lagi panik, gitu ya? Itu kan manusia. Sumiyal insanu insanan yakni bima yarahu min khairin aw syarrin. Iya ulumuddin. Dinamakan manusia karena manusia itu cocok. Dikala senang dia sedang bahagia happy, dikala enggak senang atau dalam keadaan syar jahat ya itu kejahatan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Maka diberikan ilham di dalam manusia itu ada fujur, jahat, ada takwa. Hadirin muslimin rahimakumullah. Jadi dunia yang besar ini kalau kita gariskan, kita klasifikasikan selain binatangnya, ini maksudnya makhluk-makhluk yang besar. Kalau binatang itu kan untuk manusia. Makanya kalau binatang-binatang itu semuanya kita perhatikan, kambing, kerbau, sapi itu matanya di samping kan. Samping, kucing matanya di depan. Kambing, sapi, kerbau semuanya di samping. Makanya nggak pernah ada sapi nyebrang di jalanan nengok kiri kanan. Pernah? Nggak kayak kita itu. Kenapa? Karena dia memang cukup di dunia. Kita dikasih pandangan ke depan apa? Untuk ke depan. Walaqad zarana li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Begitu kan? Masya Allah. Dipenuhkan neraka jahanam oleh Allah manusia-manusia. Lahum qulubun la yafqahuna. Ya. Mereka punya hati tapi mereka hatinya kosong, tidak dimanfaatkan, tidak digunakan. Walau ayunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi mata mereka untuk tidak melihat di mana ciptaan Allah yang begitu indah dan begitu mulia.
Nggak ada kita ini kan. Kadang-kadang kalau kita melintas ke Jakarta, di Jakarta itu banyak jalan melingkar sana gini, ya kan? Kita bilang di mobil, subhanallah, luar biasa itu, gitu kan? Tapi sementara kita nggak pernah ngomong, masya Allah, langit nggak ada tiangnya, bagaimana ngecatnya, bagaimana struktur bangunannya, bagaimana besinya, bedanya kayak apa? Nggak pernah kita terlintas di situ. Jarang kita mengucap subhanallah, ya kan Pak ya? Jarang ya. Tapi kalau kita bangunan rumah, bangunan masjid indah, kita masya Allah, luar biasa ini, masya Allah, ya kan? Itu di kadang-kadang kita suka salah menilai. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kambing matanya di samping, ketika dia nyebrang di jalan, nggak nengok kanan, kanan kiri, ya lolos saja dia. Udah mau kereta kayak mau bus kayak lewat aja dia. Kan kalau kita punya pandangan mata ke depan ini, apa artinya? Karena kita hidup sesaat, singkat, dana yadnu ganua. Dunia itu diambil dari kata-kata dana yadnu ganua, singkat. Dana yakni hina. Singkat, kita di dunia nggak lama. Hina kalau kita dikasih panjang umur, dikasih sehat, tapi kita tidak manfaatkan. Masya Allah. Nah, dari kelompok tiga tadi itu malaikat, ada syaitan, ada manusia. Dua makhluk besar ini ngajak nih. Malaikat ngajak manusia, syaitan ngajak manusia. Ada satu hadis riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, "Inna lisyaitani lammatan walil malaki lammatan." Sungguhnya syaitan mempunyai ajakan kepada manusia, juga malaikat mengajak manusia. Waduh, gimana nih? Inna lil malaikat lisyaitani lammatan. Asal kata inna lammatan lisyaitan. Setan ngajak ke manusia, malaikat juga ngajak manusia. Fa'amal lammatu syaitan fa'i'adu syarri wa takzibul haqqi. Adapun ajakan setan i'adu syarri, supaya senang mengulang-ulang perbuatan jahat, mengulang-ulang perbuatan buruk, dan mendustakan hal-hal yang benar, gitu kan? Jadi kalau kita ini umpamanya ya Pak, maaf, ingin berbuat maksiat, satu kali kita menyesal, besok diajak lagi dua kali, penyesalan kita mulai berkurang, ketiga kalinya agak seneng, gitu kan? Hobi itu mulai sama orang minum. Itu sebetulnya setan lagi ngajak kita, dan terus, ayo terus, nggak apa-apa, masih banyak waktu tobat, ini gitu kan, nggak apa-apa, gitu kan, masih banyak waktu bertobat, ente masih muda, nggak apa-apa, gitu kan. Oh, ajakan setan begitu, untuk mengulang-ulangi perbuatan yang jelek sekali. Dan mudah-mudahan muslimin udah berhentilah dari Tuhan ya. Apalagi zaman sekarang ini, masya Allah, yang namanya kematian cepat sekali. Kita bukan takut mati, takutnya ini kita dikubur pada tempatnya. Sekarang kuburan penuh semua, itu kita ngeri. Bukan matinya, nah, bisa saja nanti kuburan kita nggak ada di mana arahnya, nggak tahu kan di mana dikubur. Karena tempat kita udah penuh semua Pak. Iya. Bikin Abu Bakar saja di tempat saya itu yang namanya pemakaman udah gak ada tempat, pada yang kosong Pak. Nah kita nanti kalau mati di mana taruhnya ya? Bingung kita itu jadi masalah, kita jadi bingung, ya kan? Masa kita kan begitu mati kayak kucing ditinggal, nggak ada sejarah ceritanya, ya kan? Masya Allah. Bagaimana anak-anak kita itu kan? Lalu gitu. Wa amma lammatul malaki. Adapun ajakan malaikat
fa'iadul khairi wa tasdiqul haqqi. Kalau malaikat yang mengajak supaya mengulang-ulang kebaikan dan membenarkan yang benar. Jadi kalau bapak-bapak, rekan-rekan saya, teman-teman saya yang saat ini hadir di Masjid Jami' Al-Furqan suka ngaji malam Jumat, apakah malam Jumat ini tahlil baca Quran ataupun tidak, dia eksis di dalam jiwanya, merasa cinta dalam majlis taklim, itu artinya malaikat yang dorong-dorong. Senang kan tadi kan? Kalau ada teman-teman kita nggak hadir di majlis taklim, kita tanyakan kenapa nggak hadir, berarti kita senang dengan ajakan malaikat. Jangan datang dari sini, dari suatu tempat kemari kita seuzon. Karena ini tidak. Semata-mata kita melangkahkan kaki kita memang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat dan setan saling mengajak, paman wajah haza, falyahmadillah. Maka barang siapa yang mendapatkan ajakan malaikat, senang ngaji, senang silaturahim, senang beramal, ya kan, falyahmadillah. Hendaknya ia tahadus bin ni'mah, memuji Allah. Alhamdulillah saya sehat, saya bisa hadir di majlis taklim. Teman saya sekarang sudah tidak hadir lagi. Kenapa? Karena mereka lebih awal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu kan? Nih Ustaz Edi yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa enggak dapat pahala? Setiap orang yang pernah duduk di majlis taklim, apalagi di tempat ini, sudah biasa dari bulan tahun bertahun-tahun, ketika dia meninggal dunia, walaupun tidak dibacakan Fatihah secara personal, secara pribadi, dia secara otomatis mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena dia sudah berada di tempat yang terbaik. Walaupun tidak dibaca Fatihah. Kalau kita baca kitab Ar-Ruh itu ruh itu ya, al-arwahu junudun mujannadah. Ruh manusia itu berdiri seperti pasukan tentara. Junudun mujannadah. Jadi ruh umat Islam itu berdiri berlapis sama dengan orang baris, dengan tentara. Ketika dia bertemu dengan yang satu, merasa senang dan bahagia dan merasa suka. Begitu. Itu hikmah yang terkandung dalam mengaji. Makanya kenapa pengajian ini disebutnya utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Cari ilmu dari boyan sampai meninggal dunia. Karena ilmu ini tidak ada ijazah, tidak dengan sekolah. Kalau sekolah 3 tahun selesai dapat ijazah, gelar sarjana dapat ijazah. Kalau ini tidak. Mengapa? Karena saya rajul, Allah mengutus malaikat-malaikat yang berbarang untuk menghadiri majlis taklim. Dan ketika mereka sampai di sana, mereka menghabarkan sayapnya dan turunlah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting rahmatnya. Ketika kita meninggal dunia dapat rahmat Allah, hisabnya tidak ada. Ya kan? Ya kan? Kita minta duit sama ibu waktu masih kecil. Karena ibu kita rahmatnya ada, kasih sayangnya ada. Apa yang kita minta dikasih. Bapak punya anak kita nggak minta apa-apa sama kita. Kenapa kita langsung ngeluarin duit? Karena ada rahmat di sini. Sayangnya, dari mana itu sayangnya? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nih kalau dikasih rahmat gampang gitu, sama anak sayang, sama istri sayang, sama ulama sayang, cinta, itu ada rahmat kita dalam dari diri kita. Hadirin muslimin rahimakumullah. Jadi malaikat setan mengajak manusia, tujuannya setan menjerumuskan manusia, dan sedangkan malaikat mengajak supaya manusia masuk surga. Asyhadu linnasi sab'atun. Saksi manusia. Ini kita nanti satu orang manusia, saya umpama, Ustadz umpama, antum umpama, itu ada 7 saksinya. Dan saksi ini
saksi yang luar biasa. Bukan diambil dari manusia, tetapi diambil dari makhluk-makhluk yang lain. Asyhada lillahi syafa'atun. Jadi saksi-saksi kita, Ustaz Komar, Bapak Haji Buyung, Bapak Kombes, dan seterusnya. Ini kita semuanya ada saksi di tengah-tengah kita, 7 saksi. Yang pertama, al-malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Malaikat-malaikat bersaksi, ya kan semuanya, wa kafa billahi syahida. Padahal cukup Allah menjadi saksi. Kenapa malaikat? Ya malaikat diperintahkan oleh Allah. Jumlahnya malaikat berapa? Tidak ada yang tahu. Mungkin lebih banyak dari manusia. Semua bersaksi dan menyaksikan kelakuan kita pribadi kita. Maka satu pun tidak akan terlewatkan apa yang kita kerjakan. Ayo, kita berani nggak? Berani nggak? Nah, kita bersaksi disaksikan, Masya Allah. Hanya kita selalu istighfar, astagfirullah, 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 gitu kan? Diminta istighfar kita. Kenapa? Mohon ampun, mohon ampun, mohon ampun, ya kan? Sholat istighfar, ya kan? Tengok kanan kiri depan belakang, ya kan? Yang kedua, saksi kita al-ardu, bumi ini. Bumi ini jadi saksi yang kita injak. Kita makan di situ, kita bangun rumah di situ, maaf, kita pipis di situ, kita dari situ, nanti mati boleh ke situ lagi. Jadi saksi. Innal ardo la tunadi kulla yawmin sab'ina marratan. Sungguh bumi ini memanggil manusia sebanyak 70 kali sehari. Bulan bin bulan, bulan bin bulan, ingat, gitu kan? Insyaallah kita wajib percaya. Bahkan binatang saja yang namanya ayam jago. Sekarang ayam jago sudah susah di kampung. Itu dia kalau jam 3 malam bangun, subuh dia keluar cari makan. Sautu tinggi wadar tubuh bijana air ruku'uhu wa sujuduhu al-jamul sabir. Suara kukudu ayam dan kedua tepukan hayamnya, ruku'uhu wa sujuduhu, itu ruku dan sujud. Plek kukuruyu, ya kan? Apa kata dia? Uzkurullah, kukuruyu, uzkurullah, ingat Allah. Kita nggak paham sampai ruku'uh sautul diki wa darbuhu bijana ruku'uhu wa sujuduhu, suara kukuruyuknya ayam dan tepukan kedua sayapnya, ruku dan sujud. Makanya kukuruyuk, air pasang, gitu orang ngomong, air pasang, tahu? Kukuruyuk, ada orang meninggal dunia, gitu kan? Bukan itu, dia mengajak kita Rasulullah. Umat Islam, jangan bobo terus, zikir ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu kan? Bumi ini kita injak nih. Makanya perkara bumi 1 meter atasnya. Iya, atasnya, dalamnya berapa? Ini kan. Insyaallah tahun ini minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Yunus ya, surat Yunus. Dari tanah kita diciptakan Allah, dari sperma itu, dari makanan itu tumbuhnya dari tanah, buah-buahan sayur-mayur dimakan oleh bapak kita, maka jadi sperma, maka jadilah kita. Dan nanti setelah itu dikembalikan ke bumi, dikuburkan ke bumi. Bismillah ala millati Rasulillah. Sudah selesai. Nanti terakhir dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang
Pertama, yang kedua. Yang ketiga, al-ayam. Apa ayam? Hari. Yunadi wal yaumin ada yaumun jadid wa ana alamat ta'mal syahid. Al-hadis. Kulayam itu bumi apa hari, tiap hari manggil ana yaumun jadid, saya ini hari baru dan aku menjadi saksi apa yang kau kerjakan. Jadi Pak Ibu, Masya Allah. Jadi kadang-kadang saya nangis ya, Masya Allah. Kalau satu hari kita berbuat dosa, satu hari, bagaimana kalau 2 hari, bagaimana kalau seminggu, bagaimana kalau setahun? Dosa kita banyak, belum dimaafkan Allah. Itu yang kita sedihkan. Hari jadi saksi di padang mahsyar. Lantabi al-ayyamul lati marat, hari-hari yang telah lewat mungkin kembali. Kalau besok hari Jumat, itu bukan Jumat yang lalu. Kalau tadi hari Kamis, bukan Kamis yang kemarin berlalu, tidak pernah kembali masuk kotak dia. Semua perbuatan kita ditulis. Ana yaumul jadid, saya hari baru. Wa ana ala ma ta'malu syahid, dan aku bersaksi apa yang kau perbuat dan kau kerjakan. Apa yang kita punya? Apa yang kita miliki? Masya Allah, nggak ada kita punya apa-apa kita ini. Sekarang kita gagal, besok loyang kita. Nggak bisa berbudi apa-apa kita. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah, malaikat, bumi, hari, kemudian saksi yang keempat, al-lisan. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. An-Nur ayat berapa ya? An-Nur keempat misalnya. Pada hari kiamat akan bersaksi alsinatuhum, lidah-lidah mereka ini, tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka, apa yang mereka kerjakan. Makanya kalau kita ngomong sedikit saja salah, waduh, ini urusannya malaikat urusannya. Kalau kita ngomong jahat, ya kalau malaikat, kalau kita belum berbuat sudah ditulis ya, ditulis. Kalau kita berbuat baik, niat saja ditulis gitu. Tapi jangan sampai ucapan kita ini asal kata. Makanya Imam Syafi'i kalau berjalan itu seperti orang naik turun dari gunung, tidak pernah menoleh ke kanan ke kiri, lurus, dan tidak pernah menoleh kanan kiri. Kalau kita kan pekik, kalau menengok kanan kiri gak betah, gitu kan? Kita wanita gitu, di jalan lurus, gak pernah nengok kanan kiri. Kalau kita, Masya Allah, muter kepala kita, ya kan? Padahal kita banyak dosa. Lewat kalau ada perempuan tadi kita nengok, astagfirullahaladzim. Ya, nah apabila ada perempuan banyak, astagfirullahaladzim. Ya kan? Istighfar kita itu. Kadang-kadang lupa diri kita. Al-lisan. Yang kelima, al-arkan. Apa arkan? Nih, tangan, arkan. Nih, arkan. Kaki kanan, kiri tangan, rambut semua arkan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Salah enggak dibacanya? Yasin benar. Salah tadi An-Nur, ini Yasin. Baru ini al-yawma nakhtimu. Ini arkan. Makanya di ayat ini enggak disebut mulut. Kalau tadi An-Nur yauma tashhadu alaihim alsinatuhum, bersaksi mulut, beda. Karena tadi lisan saksinya. Kalau ini arkan, kenapa? Mulut digembok. Al-yauma, hari itu, nakhtimu ala apa? Kami sumpah, kami tutup mulut-mulut. Ya, kan? Ini
Jadi mulut kita ini tinggal ngomong lagi nih. Selesai riwayatnya, ya kan? Ini arkan kaki kita, tangan kita, mata kita, dan seluruhnya di dalam tubuh kita ini akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam nih, al-malakani, 2 malaikat yang akan bersaksi. Kalla bal tukadzibuna bid-din wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Ya kan? Kiraman katibin, ya kan, yang nulis nih. Ada 2 malaikat raqib, atid, yang menulis kiri kanan kita ini. Kalau baik, alhamdulillah ya rabbil alamin. Ya kan, di dalam baik nulis. Kalau kiri ditulis malaikat. Makanya ada doa kita 8, ya kan? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Wa'afu'ani, maafkan ya Allah semua perilaku saya, maafkan saya ya Allah semua salah saya, maafkan saya khilaf saya. Wa'afu'ani, hapuskan ya Allah, hapuskan ya Allah. Jangan sampai ditulis catatan malaikat. Itu doanya gitu kan. Yang terakhir adiwan, buku tulisan. Jadi kita punya buku tulisan masing-masing. Ya Ustaz Ma'ruf ada dan seterusnya, ada dan seterusnya dan ada seterusnya. Inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang benar datangnya dari Allah semata, yang khilaf adalah kebodohan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.